Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian malam Kamis, kajian Umdatul Ahkam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata kita masih duduk bermajelis dalam majelis yang mulia ini, yang mana pada malam hari ini Kemenak Republik Indonesia sedang melakukan sidang isbat, menentukan apakah besok sudah masuk waktu 1 Ramadan 1444 Hijriah ataukah diistikmalkan atau digenapkan waktu Sya'ban menjadi 30 hari sehingga 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Yang pada malam hari ini saya mengira jumlah jamaah yang hadir itu sedikit ya, karena mungkin dari antum, hari jenengan itu sibuk menyimak hasil sidang isbat. Ternyata di luar prediksi saya, ternyata lebih dari yang saya prediksi. Sehingga saya tadi mengcopy tulisan yang saya ringkas dari Taisirul Alam itu hanya 5 lembar. Ya, mohon maaf apabila sebagian tidak mendapat kertas fotokopian tersebut. Yang mana hal ini saya berazam kitab usiam dari kitab Umdatul Ahkam bisa kita bahas selama bulan Ramadan, walaupun itu tentunya target yang berat, tapi bismillah ya. Bismillah, semoga target ini bisa diselesaikan, walaupun apabila memang qadarullah tidak selesai, maka insya Allah kita lanjutkan pada tahun mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita semua. Saya mengcopy di sini kitab usiam ya, dari kitab Umdatul Ahkam yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang mana beliau wafat tahun 1421 Hijriah rahimahullah taala. Beliau mengatakan asyam asluhu fil lughati imsak. Asyam artinya secara bahasa artinya menahan, ya, imsak. Dan ini ma'ruf di kalangan kita ketika waktu-waktu sebelum adzan subuh, namanya imsak. Wa fi syar'i al-imsaku 'anil muftirati ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Al-imsak yaitu menahan diri dari segala pembatal muftiratus saum atau muftiratus siyam, pembatal-pembatal puasa, dengan disertai niat dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Perhatikan di situ min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, karena ini ada perbedaan antara min tulu'il syamsi wa min tulu'il fajri. Tulu'il fajri tandanya adalah ketika
tanda memutih di ufuk timur itu menyebar secara horizontal. Itu namanya fajar shodiq. Adapun apabila tanda keputihan tersebut, tanda memutihnya, yaitu tanda-tanda dekatnya matahari itu masih menjulang ke arah langit seperti ekor serigala, maka itu fajar kadzib. Yang pada masa Rasulullah SAW disyariatkan adzan pertama. Ya. Adapun fajar shodiq adalah sudah masuk waktu subuh dan ini adalah adzan kedua. Apakah di Masjid Muhammad Ramadan ada adzan 2 kali saat subuh? Alhamdulillah. Ya, ini termasuk salah satu as-sunnah mahzurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Hatta di Masjid STD Imam Syafi'i Jember tidak adzan 2 kali karena menghindari fitnah. Ya. Di sana itu basicnya mereka, basicnya ormas hijau. Jadi untuk menghindari fitnah, walaupun saya sempat mengusulkan pakai speaker dalam, tetap DKM-nya tidak berkenan. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman selanjutnya, wa siyamu syahri Ramadan wa ruknus salis min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan termasuk rukun ketiga dari rukun Islam. Yang mana rukun pertama adalah syahadat, rukun kedua adalah salat, ya. Dan ini mungkin ada kekeliruan dari Syekh Abdullah. Yang benar adalah rukun keempat. Ataupun diperselisihkan atau lafaz hadisnya itu antara 4 dan 5. Bukan rukun ketiga. Yang benar adalah setelah salat adalah zakat. Ya. Jadi rukun ketiga, rukun Islam adalah zakat, bukan rukun ketiga adalah puasa. Jadi ini kekeliruan wallahu ta'ala dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Kemudian yang keempat adalah puasa dan yang terakhir adalah haji. Wa siyamu min afdhalil ibadat. Dan puasa termasuk dari ibadah yang paling mulia, yang paling utama, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabri as-salasa. Karena puasa itu berkumpul di dalamnya macam-macam kesabaran. Yang 3, ya, sebagaimana insyaallah sudah kita hafalkan semuanya. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru an ma'asillah, kesabaran dari bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'allamah, kesabaran di atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Di mana kita tahu bahwasanya saat puasa kita merasakan adanya masyaqqah, ada rasa lelah, rasa capek, rasa haus dan lapar. Itu yang pertama dari alasan kenapa puasa termasuk ibadah yang paling utama. Yang kedua, wali anna Allah Ta'ala nasaba siyama ila nafsihi. Allah Ta'ala menisbatkan puasa untuk dirinya sendiri. Wa wa'ada bil jazaa'i 'alaihi min qibalihi subhanahu. Dan Allah menjanjikan pahala atas orang yang berpuasa dari sisinya. Sebagaimana hal itu kita lihat, saya berikan catatan kaki di luar Taisirul Alam. Sebagaimana hadis qudsi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani adama lahu. Setiap amal yang dilaksanakan oleh anak Adam, apakah itu salat, zakat, haji dan lain sebagainya, adalah untuk hamba tersebut, untuk anak Adam tersebut. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena aku yang akan mengganjar dengan puasa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1761 dan Imam Muslim 1946 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan, mengapa disebutkan
bahwasanya puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hamu sababi ikhtisasi shaumi bihadzal fadl, dan sebab-sebab terpenting mengapa puasa itu dikhususkan dengan keutamaan ini adalah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, annahu la yaqau fihi ar-riya kama yaqau fi ghairihi. Pada ibadah puasa tidak terdapat adanya riya. Tidak bisa kita pamerkan. Nih saya lagi lapar, nih saya lagi haus, nggak bisa. Bisa jadi dia memamerkan bibirnya yang pecah-pecah di hadapan orang lain, tapi ketika dia masuk kamar dia meminum air. Ini bisa saja terjadi. Lalu keluar lagi dia gosok-gosok lagi bibirnya. Dia tidak bisa memamerkan sedikit pun puasanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apakah dia jujur ataukah berbohong. Yang kedua, makna as-shaumu li ay annahu ahabbul ibadat wal muqaddamu indi. Bahwasanya puasa adalah ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Sakaria jangan dekat-dekat, tahu teroboh. Dan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua, as-shaumu li. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berpuasa. Karena di dalam puasa ada kesabaran. Sebagaimana firman Allah taala, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan orang-orang yang sabar tanpa adanya perhitungan pahala. Maksudnya sangat berlipat-lipat sekali. Tidak sebagaimana pahala sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara 1 sampai 10 bahkan 700. Tetapi puasa tidak disebutkan berapa kali lipat pahalanya. Ini tentunya ada peluang bagi kita, optimistis dari kita bahwasanya pahala puasa itu lebih tinggi dari kelipatan 700 tersebut. Kemudian yang ketiga, wa annal idhafata idhafatu tashrif, ya, wa ta'zim. Bahwasanya pengidhafahan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana pemuliaan, sebagai pemuliaan terhadap ibadah tersebut. Sebagaimana adanya Baitullah. Baitullah adalah secara khusus dinisbatkan kepada Al-Masjidil Haram. Itu sebagaimana pemuliaan terhadap Al-Masjidil Haram. Walaupun masjid-masjid yang lain tentunya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pengkhususan Masjidil Haram, Ka'bah itu sebagai rumah Allah adalah bentuk pemuliaan terhadap Al-Masjidil Haram. Kitabullah, kitabnya milik Allah Subhanahu wa taala, itu juga idhofah kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain adalah idhofatu tasyrifin wa ta'dhimin. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Bukan berarti kalau salat itu tidak dibalas oleh Allah, ibadah zakat tidak dibalas oleh Allah, tidak. Tetapi maknanya adalah anni anfaridu bi ilmi miqdari sawabihi. Akulah sendiri yang mengetahui berapa kadar pahala yang akan aku berikan. Ya, seakan-akan seperti itu maknanya. Yang akan aku berikan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwasanya ibadah-ibadah lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan berapa pahala yang akan dia terima dari sholat, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya. Adapun puasa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan berapa pahala yang akan diterima oleh hamba yang mengamalkannya. Kita lanjut. Keutamaan ketiga, mengapa puasa termasuk adalah ibadah yang paling utama? Wali annahu sirrun baina rabbi wa baina abdihi wa huwa min a'dhamil amanat. Bahwasanya puasa adalah rahasia di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Dan ini adalah amanat terbesar yang tidak boleh kita khianati. Ya. Tidak boleh kita khianati. Kemudian kata Syekh Abdullah
Berikutnya adalah amma min hikamihi wa asrarihi. Adapun hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia ibadah puasa adalah yang pertama ibadatullah wal khudu'u lahu liyakuna shaim muqbilan 'ala Allah taala. Bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah kepada Allah dan bentuk perendahan diri kepadanya agar orang yang berpuasa itu menghadap kepada Allah khadi'an khashi'an baina yadayhi, dia tunduk dan khusyuk di hadapan Allah. Hina ma yungkiru sultana syahwat, ketika dia mengingkari kekuatan syahwatnya. Ini diantara hikmah puasa. Yang kedua, ya'lamu annahu dha'ifun faqirun baina yadayillah. Orang yang berpuasa akan mengetahui bahwasanya dia lemah dan miskin atau fakir, butuh di hadapan Allah. Hinama yarau dha'fahu wa ajzahu fayankiru fi nafsihil kibri wal 'azamah. Ketika dia melihat dirinya lemah, ya, maka dia mengingkari dirinya ketika dia berbuat sombong dan merasa angkuh. Fayastakinu li rabbih, maka dia pun merasa rendah hati, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarinu li khalqihi, dan dia berbuat lembut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, baik di kalangan manusia maupun kalangan selain manusia, apakah tumbuhan atau hewan-hewan. Ini hikmah kedua. Hikmah ketiga, annahu hikamun ijtimaiyah. Ada hikmah yang sifatnya sosial. Min ijtima'ihim ala ibadatin wahidah fi waqtin wahid wa sabrihim jami'an. Ya. Semuanya masyarakat itu bersatu pada ibadah yang satu, ya, pada bulan yang sama. Itu bulan Ramadan. Ya, walaupun awal mulanya ada yang dahulu, ada yang selisih sehari. Tapi intinya sama-sama bulan Ramadan. Kesabaran mereka itu juga sama, bersama-sama. Berbeda orang yang mengqadha puasa. Dia puasa qadha Ramadan bersendirian, misalnya di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, yang lain pada makan, dia berpuasa sendirian sehingga merasa tidak ada yang sejalan dengan dia. Merasa lemah. Semangatnya berkurang. Berbeda ketika dia berpuasa bersama-sama di satu bulan yang sama. Qawiyihim wa dha'ifihim, syarifihim wa wadhi'ihim. Baik yang kuat maupun yang lemah, orang yang mulia maupun yang rakyat jelata. Ghaniyihim wa faqirihim, baik yang kaya maupun yang miskin. Ala mu'anatiha wa tahammuliha, sama-sama bersabar dalam menghadapi cobaan puasa dari lapar dan haus. Mimma yusabbibu rabda qulubihim wa ta'alufu arwahihim walamma kalimatahum. Ya. Dengan sebab-sebab tersebut maka hati-hati mereka akan saling terkait dan saling berlemah lembut ruh-ruh mereka, dan satunya kalimat mereka. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, annahu sababu atfi ba'dihim ala ba'd wa rahmatu ba'dihim ba'd hinama yuhissul ghani alamal ju' waladghal dham'a fayatadhakkaru anna akhahu al-faqir yu'ani hadhil alam. Di antara hikmah puasa adalah sebab melembutnya hati sebagian kepada sebagian yang lain dan kasih sayang sebagian kepada sebagian yang lain. Tatkala orang yang kaya akan merasa kelaparan apa yang dirasakan oleh orang yang miskin, sehingga dia ingat terhadap saudara-saudaranya sesama kaum muslimin yang fakir. Fayajudu alaihi min malihi bi syai'in yuzilu dhaghain, sehingga dia pun berderma,
bersedekah dari sebagian hartanya untuk orang-orang yang miskin. Baik itu untuk sedekah yang sifatnya sunnah, tidak terkait dengan mal ya, bukan zakat mal, ataukah sedekah yang wajib sekitar zakat mal, yang mana hal ini sebagian kaum muslimin mengeluarkannya di bulan Ramadan. Kemudian hikmah yang kelima adalah hikamun akhlaqiyatun tarbawiyatun. Fa huwa yu'allimu sabr wa tahammul wa yuqawwil azimata wal irada. Yaitu hikmah yang sifatnya akhlak. Pendidikan akhlak. Karena orang yang berpuasa berlatih untuk sabar dan menguatkan azimah. Ketika dia hari pertama mungkin merasa kelelahan, sangat kelaparan, tetapi dia tidak menyerah untuk hari kedua lalu dia berbuka. Selama keimanannya tetap kuat. Ya, dia terus berlatih sehingga sampailah pada hari ke-29 atau 30 Ramadan sehingga dia lengkap dalam berpuasa Ramadan. Kemudian hikmah yang terakhir adalah hikamun sihhiyah, hikmah kesehatan. Yang mana menurut penelitian sebagian kedokteran adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu mendapatkan manfaat kesehatan yang sangat banyak. Di antara yang saya pelajari adalah ada istilahnya autofagi, di mana badan kita secara otomatis akan membuang sel-sel yang rusak ketika berpuasa. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit kanker mungkin dengan berpuasa, apabila dia merutinkan puasanya, dari sisi kesehatan dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan pola makan lain ya, ataupun pola kesehatan yang lain yang mendukung kesembuhannya. Di antara hikmah puasa. Baik, kita masuk ke hadis pertama. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi wahidin. La taqaddamu Ramadhana bi shaumin yaumin. Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa sehari, au yaumaini, ataupun 2 hari, illa rajulan kana yasumu shauman, kecuali seseorang yang biasa puasa, fal yasumhu, maka silakan dia berpuasa. Kata la taqaddamu itu adalah ringkasan dari kata la tataqaddamu apabila kita melihat wazan sorofnya. Ya. Taqaddama ya taqaddamu. Apabila pelakunya adalah orang kedua, antum, maka la tataqaddamu dengan pengulangan 2 kali ta. Tetapi di sini disebutannya la taqaddamu, hanya penyebutan 1 kali ta. Di situ disebutkan oleh Syekh Abdullah yang saya nukilkan di catatan kaki, yuridullahu at-tamyiz bainal ibadati wal adat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya pembedaan antara ibadah dan adat. Antara ibadah dan adat. Wa yuridu an yumayyiza baina furudil ibadat wa nawafiliha. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan antara ibadah yang sifatnya wajib dan yang sifatnya sunnah. Ya, membedakan antara puasa Ramadan dan puasa yang biasa seseorang lakukan sebelum Ramadan, apakah Senin Kemis, ataukah puasa Daud dan lain sebagainya. Liyahsulal farqu baina hadza wa dzaka, sehingga tercapai perbedaan antara ini dan itu. Fanaha an taqaddumi syahri Ramadan bi siyami yaumin aw yaumaini aw nahwi dzalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang dari mendahului puasa bulan Ramadan dengan 1 hari berpuasa, ya, terutama pada hari Syak saat ini, pada hari yang meragukan.
Apakah besok sudah masuk 1 Ramadan ataukah masih 30 Sya'ban? Maka seseorang yang tidak biasa berpuasa sebelumnya dilarang berpuasa untuk pada hari yang meragukan. Terutama misalnya di negeri kita adalah negeri Indonesia, besok apakah sudah masuk waktu 1 Ramadan ataukah belum? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari mengerjakan puasa. Ataukah didahului dengan 2 hari sebelum Ramadan dari tanggal 29 Sya'ban. Ya. 29 Sya'ban. Apabila ada penggenapan sampai 30 hari maka dia puasa 2 hari. Dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Takutnya itu sudah masuk 1 Ramadan maka dia berpuasa. Maka ini justru dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna muftiran musta'iddan li siyami syahri Ramadan. Ya, dia tujuannya adalah bersiap-siap agar puasa yang dia lakukan pada 1 Ramadan dia lebih siap. Tetapi apabila dia sudah puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tentunya pada waktu masuk 1 Ramadan dia sudah kelelahan, sudah kecapean duluan. Yang lain masih misalnya baru setat, misalnya orang lari itu baru beberapa meter, dia udah 300 meter duluan, jadi udah ngos-ngosan duluan. Illa man kana lahu 'adah, kecuali dia mempunyai kebiasaan min shaumi ka yaumil khamis awil isnain, kecuali dia memiliki kebiasaan mendawamkan atau merutinkan puasa Senin Kemis. Taruhlah 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat misalnya. Lalu pada tanggal 29 Sya'ban jatuh pada hari Senin atau Kamis, maka tidak mengapa dia tidak meninggalkan puasa Senin Kamisnya. Au qadha'i tudayyiqu waqtahu, ataupun dia puasa qadha Ramadan tahun yang lalu dia baru sempat melunasinya pada bulan Sya'ban, maka tidak mengapa dia meneruskan puasanya. Au nadhr lazimau, ataupun puasa nadar yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Fal yasumhu li'annahu ta'allaqu bisababihi, maka hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya karena terkait dengan sebab tertentu. Bi khilafi nafli siyamil mutlaq fa aqallu ma fihil karaha. Berbeda apabila dia berpuasa secara mutlak, secara umum, tidak ada sebab tertentu, maka yang paling minimal hukumnya adalah makruh. Adapun tadi saya sebutkan adalah puasa Daud, ya, puasa Daud, maka itu bukan puasa mutlak, tetapi apabila dia jatuhnya pada hari terakhir tanggal 29 Sya'ban, jatuhnya dia berpuasa, maka dia tidak mengapa. Karena itu puasa yang sudah dia dawamkan atau rutinkan. Kemudian, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari faidah hadis ini? Yang pertama adalah an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumaini. Larangan dari mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Yang kedua, ar-rukhsatu fi dzalika liman sadafa qabla Ramadan law adatu siyam. Keringanan bagi yang berpapasan dengan kebiasaannya sebelum Ramadan dengan kebiasaan puasa. Apakah puasa Senin atau Kamis? Faidah ketiga, min hikmati dzalika wallahu alam tamyizu faraidil ibadat bin nawafiliha. Di antara hikmah larangan tersebut adalah pembedaan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Kata Syekh Abdullah Al-Basam. Wal isti'dadu li Ramadana binasyatin wa raghbah, dan persiapan untuk menghadapi Ramadan dengan penuh semangat dan badan yang kuat. Waliyakuna siyam syi'aru dzalika syar'al fadil al mumayyiz bihi. Dan karena puasa pada bulan Ramadan adalah syiar yang lebih utama dari sekedar melaksanakan puasa sunnah mutlak. Tapi kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, an Abdullah bin Umar
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihatnya, yaitu hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, apabila kalian terhalangi, maka sempurnakanlah. Nah, di sini akan dijelaskan pada hadis yang lain yang dimaksud faqdurulah, sempurnakanlah itu seperti apa. Kata Syabdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala, ikhtalafal ulama'u fi hukmi siyami yaumis salasin min Sya'ban. Para ulama berbeda pendapat tentang puasa pada hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza kana fi maghibil hilal ghaimun aw qatar. Apabila pada hari ke-30 tersebut hilal itu tertutup oleh mendung atau asap. Au nahwihima minal asya'il mani'ah li ru'yatihi, ataupun hal-hal lain yang menghalangi dari bisa melihat hilal. Apakah gedung yang tinggi, ataukah banyak pohon-pohonan, sehingga secara pandangan mata awam kita itu sulit untuk melihat hilal, ya. Kita tinggal mendengar laporan saja. Fal masyhuru fi madhhabil Imam Ahmad alladzi qala katsirun min ashabi an innahu madhhabuhu wa huwa wujubu shaumihi. Yang terkenal dari madhabnya Imam Ahmad, yang mana para pengikutnya banyak mengatakan bahwasanya wajib puasa pada hari ke-30 ketika tertutup ghaib ataupun awan. Kata mereka alasannya adalah min babid dhanni wal ikhtiyat. Karena alasan dhannya sudah kuat. Ini sudah masuk waktu 1 Ramadan dan kehati-hatian. Wa dhaba jumhurul ulama wa minhum al-a'immatu salasa. Adapun mayoritas ulama berpendapat, di antara mereka ada para a'immatul madhab yang 3, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, illa annahu la yajibu shaumu. Bahwasanya puasa pada hari yang meragukan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum, ya tertutup oleh awan atau asap, maka tidak wajib berpuasa padanya. Walau shomau an Ramadan lam yujzi. Bahwasanya apabila dia puasa pun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dan ini pendapat kedua ini, yaitu pendapat jumhur, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil yang mendukungnya adalah hadis dari Abu Hurairah secara marfu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Berpuasalah ketika melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah ketika melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban. Apabila kalian terhalang dari melihat hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 yauman, menjadi 30 hari. Maka mafhumnya dari hadis yang dibawakan oleh pendapat kedua ini, bahwasanya hari ke-30 bukan waktunya berpuasa, sebagaimana pendapat pertama, sebagai bentuk ikhtiyat atau hati-hati. Sehingga pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ini mau dilanjutkan setelah adzan atau bagaimana, Pak? Oke. Berarti kita selesaikan hadis kedua ini. Kita tunggu adzan terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dari ikhtilaf pertama ini, kita menguatkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang tidak mewajibkan
puasa Ramadan, puasa pada hari yang meragukan. Korelasinya dengan hadis pertama yang disebutkan tadi adalah hadis pertama sudah jelas bahwasanya tidak ada yang meragukan karena melihat hilalnya. Dia memang sengaja mendahului sehari atau 2 hari dari bulan Sya'ban untuk berpuasa. Ya. Adapun pada hadis yang kedua ini adalah sudah berusaha dilaksanakan ru'yatul hilal tetapi tidak terlihat, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah, kata beliau, yaumusyak, ya, faqdurullah, yaitu kata faqdurullah adalah penggenapan Sya'ban menjadi 30 hari. Adapun pewajiban, ya, wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna ijabah shaumi yaumi syak la asla lahu fi kalami Ahmad. Kewajiban puasa pada hari yang meragukan itu tidak ada asal usulnya dari ucapan Imam Ahmad wala kalamu ahadin min ashabihi, dan tidak pula dari murid-murid beliau. Walaupun sebagian pengikut Hanabilah mewajibkan puasa pada hari yang meragukan tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa usulu syariati kulluha mustaqirrah ala anna al-ikhtiyat laisa biwajin wala muharram. Pondasi syariat semuanya berdiri tegak di atas pendapat bahwasanya kehati-hatian itu tidak ada yang mewajibkan dan tidak pula yang haram. Hanya hati-hati tidak boleh mewajibkan orang lain, karena dia hati-hati untuk dirinya sendiri. Kemudian ada ikhtilaf dari hadis ini juga tentang matla. Matla itu tempat melihat hilal. Yang pendapat pertama adalah yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad adalah wajib shaum ala umumil muslimin. Misalnya Saudi sudah melihat hilal puasa, maka untuk seluruh dunia wajib untuk mengikuti Imam Arab Saudi. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, alasan mereka adalah fi iqtaril ardi ila anna Ramadan sabata dukhuluhu, karena pemastian bahwasanya Ramadan telah masuk. Wa dzaba ba'dhum ila adami wujubihi. Pendapat kedua tidak wajib mengikuti matlah ataupun tempat melihat hilal negeri lain. Wa anna likulli ahli waladin ru'yatuhum, karena setiap negeri itu ada tempat melihat hilalnya masing-masing. Dan ini pendapatnya Al-Qasim ini Muhammad dan Salim ini Abdillah dan Ishaq. Adapun pendapat ketiga, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, adanya perincian, ya. Wa huwa annahu in ikhtalafatil matali' falikulli qaumi hukmu matali'ihim. Apabila berbeda-beda matla' atau tempat melihat hilal, maka setiap kaum adalah sesuai dengan matlaknya masing-masing. Misalnya di negeri Indonesia maka mengikuti ru'yahnya orang Indonesia. Orang Saudi misalnya melihat lebih dahulu hari Rebo, ya monggo. Karena berbeda-beda matlak. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahid Ibnu Marrakeshi dalam kitab beliau Al-Adbul Zalal fi Mabahithi Ru'yatil Hilal, beliau mengatakan annahu idza kana al-'abdu bainal baladain aqallu min 26 wa 200 wa alfain min kilometer fahilaluhuma wahid. Apabila seseorang di antara dua negeri yang jaraknya kurang dari 2226 km, maka matlak mereka adalah satu. Wa in kana aksar fala. Adapun apabila jaraknya lebih dari 2226 km, maka sudah berbeda matlak. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Anna siyama syahrul Ramadan mu'allaqu bi ru'yatin nasi aw ba'dihim lil hilal. Bahwasanya puasa Ramadan terkait dengan ru'yah, bukan hisab. Terkait dengan ru'yah, penglihatan manusia terhadap hilal. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Id membantah
apabila hukum masuknya bulan Ramadan dengan hisab, maka hanya sebagian orang yang bisa mengetahuinya. Ini juga dikuatkan oleh Al-Imam As-San'ani. Annahu law tawaqqafa al-amru ala hisabin lam ya'rifhu illa qalilun minan nas. Tidak bisa diketahui oleh banyak orang karena ilmu hisab itu tidak banyak yang bisa menguasainya. Sehingga alhamdulillah di negeri kita masih menetapkan ru'yatul hilal di berbagai daerah. Kaidahnya adalah wasyar'u mabniyun ala ma ya'rifuhul jamahir. Bahwasanya syariat ini terbangun di atas apa yang diketahui oleh mayoritas manusia. Faidah yang kedua, innahu illam yural hilal lam yasumu illa bi takmili Sya'ban salasina yauman. Apabila pada malam ke-30 Sya'ban hilal itu tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari sehingga tidak langsung puasa pada hari besoknya. Wa kadzalika lam yuftiru illa bi takmili Ramadan salasina yaum. Begitu juga ketika tanggal 29 Ramadan masuk ke malam 30, bila mereka tidak bisa melihat hilal di seluruh tempat dalam suatu negeri dengan yang matlaknya satu, maka mereka menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Faidah terakhir pada hadis ini adalah innahu in hasala ghaimun aw qatarun qadaru iddata Sya'ban tamama salasina yauman. Bahwasanya apabila ketika melihat hilal terhalang oleh awan ataupun asap, maka kita genapkan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani, jumhurul fuqaha wa ahlul hadis ala anna al-murada min faqdurulah ikmalu iddata Sya'ban salasina yauman kama fassarahu fi hadisin akhar. Jumhurul ahli fikih dan ahli hadis memaksudkan bahwasanya kata-kata faqdurulah dan genapkanlah, maka maksudnya adalah menggenapkan bulan Sya'ban. Sebagaimana ditafsirkan oleh hadis yang tadi saya sebutkan lafalnya. Demikian yang bisa kita bawakan malam ini. Dua hadis pertama dari kitab Siyam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum semua yang menyimaknya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.